saya menghayati para hewan sekalian, rahmatan lil alamin itu non politik. Coba para hewan, kira-kira benar nggak? Kalau berpolitik, apa kira-kira jamaah muslimin Hizbullah ini sampai Filipina? Imam bawa bendera PDI, umpama ini ke Filipina. Wahai saudara-saudara Filipina, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Benderanya bendera PDI atau bendera PKB. Kira-kira diterima enggak orang sana? Ke Afrika membawa bendera lagi. Nah, kemudian di sana menyampaikan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kira-kira terima? Karena Islam ini rahmatan lil alamin, makanya jamaah itu rahmat, al jamaah itu rahmat. Rahmat apa? Rahmatan lil alamin. Jamaah itu rahmatan lil alamin. Makanya sekarang sampai Filipina, sampai Thailand, sampai ke Afrika, sampai di Mekah, sampai di Gaza. Karena apa? Karena rahmatan lil alamin, membawa Quran menurut khitah Rasulullah. Ini para ikhwan, saya dididik pada waktu BA tahun 1976, dididik oleh Imam almarhum Yidin Hamidi, juga fatwa Imam Wali Al-Fatah, Dewan Imamah Komisi 5, yang beliau malang melintang dari kantor ke kantor, kantor Kuramil, kantor kejaksaan. Pada waktu ta'aruf di Lampung tahun 70 berapa itu, Wali Imam Syamsuddin sampai dipanggil 11 kali ke kejaksaan. Kemudian semuanya itu bisa disimpulkan dan semuanya lega. Apa itu sih jamaah muslimin Hizbullah? Kuramil tanya, apa jamaah muslimin Hizbullah itu? Ini supaya seluruh muslimin yang hadir di majelis ini semuanya tahu. Bab ini saya lihat banyak yang belum dalam jamaah muslimin Hizbullah belum bayat. Semoga dengan taklim niabah pagi hari ini, saya berdoa Umbul Warnon nanti kedepannya bayat semuanya. Amin. Ya, amin. Dulu Kuramil tanya, kejaksaan tanya, apa itu jamaah muslimin atau Hizbullah? Dijawab, jamaah muslimin atau Hizbullah adalah syariat Islam. Ini bukan politik, syariat Islam. Lahir dari mana? Bukan dari akal pikiran, bukan dari akar politik, tetapi lahir dari kandungan Islam yang tadi sudah dibaca oleh Qori. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah seraya berjamaah. Jamaah ini syariat Islam bukan? Coba para hewan, syariat Islam bukan? Kalau syariat wajib tidak umat Islam mengamalkan. Nah ini di sini pentingnya. Tapi ada yang belum tahu, ada yang sudah yakin. Nah inilah pentingnya taklim. Makanya begitu jamaah muslimin Hizbullah ditetapi 10 Dzulhijjah 1372 Hijriah bertepatan dengan 20 Agustus 1953 Masehi. Imam pertamanya adalah Dr. Syekh Wali Al-Fatah.
kemudian mengamanatkan agar para ikhwan membangun taklim. Senantiasa taklim dihidup-hidupkan. Taklim riasa, taklim niabah, taklim wilayah, taklim pusat. Supaya apa? Supaya ilmunya bertambah, akidahnya bertambah. Sampai hari ini di niabah baru ini diadakan taklim niabah. Semoga niabah baru ini senantiasa mendapat curahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah muslimin atau Hizbullah adalah syariat Islam, lahir dari kandungan Islam. Berdasar Al-Quran dan Sunnah. Menurut contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, non politik. Non politiknya jamaah muslimin atau Hizbullah bukan sekedar basa-basi taktik jangka pendek atau jangka panjang, tetapi karena akidah. Nah, itu ahli-ahli politik yang membidangi tentang politik semuanya manggut-manggut. Ada kurang yang disampaikan itu manggut-manggut. Jadi non politiknya jamaah muslimin Hizbullah ini akidah. Karena apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah ini makanya jamaah muslimin Hizbullah sampai Filipina, sampai Thailand, sampai Maroko, sampai Afrika, sampai Gaza, no problem. Karena Islam. Coba kalau membawa bendera politik, diterima di negara itu. Membawa Pancasila tidak akan diterima, karena masing-masing negara punya strategi politik sendiri-sendiri. Nah, kita ini non politik. Ini para ikhwan yang perlu disadari. Kita berdasar Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah kita bukan menurut organisasi dan partai. Semua organisasi dasarnya Quran Sunnah. NU Quran Sunnah, betul. Muhammadiyah Quran Sunnah, betul. Dia nggak nolak Quran Sunnah, tapi kenapa nggak sama? Nah, di sini ditegaskan bahwa Al-Quran dan Sunnah yang diamalkan oleh jamaah muslimin atau Hizbullah itu menurut hikmah, menurut contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini letak. Ketika kita mengamalkan Al-Quran dan Sunnah menurut contoh Rasulullah, bukan menurut contoh ini, contoh itu, bukan. Ini yang perlu kita hayati. Jadi rahmatan lil alamin itu adalah non politik. Siapa yang membawa Islam yang rahmatan lil alamin di dalam jamaah muslimin atau Hizbullah mesti tidak akan mendapat kehinaan, mesti akan mendapatkan rahmat. Makanya al-jamaah itu, coba lihat para ikhwan, surat Ali Imran ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Duribat alaihimudz dzillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Nih, akan ditimpakan kehinaan kepada kamu semua. Aynama suqifu, di mana saja kamu berada, di daerah sana, di daerah sini, daerah situ, di mana saja kamu berada, akan ditimpakan kehinaan. Illa, kecuali bihablim minallah, yang memelihara tali hubungan dengan Allah. Nah,
Sedangkan telah dijelaskan tali hubungan kepada Allah itu wa'tasimu bihablillahi jami'an. Bukan wa'tasimu bihablillahi partai. Bukan wa'tasimu bihablillahi organisasi, bukan. Tapi jami'an. Wala tafarruqu, dan jangan meninggalkan jamaah, jangan berpecah belah. Saya membaca di internet para ikhwan, semenjak perang salib, Nasara itu sakit hatinya nggak henti-henti sampai sekarang. Yahudi pun begitu. Makanya divonis oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 120, walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho Yahudi dan Nasara itu sebelum kamu mengikuti milah mereka. Sehingga terbentuklah milah-milah di dalam Islam. Siapa itu yang menjadikan milah-milah di dalam Islam itu? Rasul telah mengetahui jalur sebelumnya. Wa inna hadhil ummah sataftariqu ala salasin wa sab'ina millah. Ya'nil ahwa kulluha finnar illa wahidah wa hiyal jamaah. Ini hadis. Siapapun yang membaca tetap begitu. Sesungguhnya umatku akan berpecah belah menjadi 73 milah. Yaknil ahwa kulluha finnar. Mereka mengikuti hawa nafsu dan mereka masuk neraka illa wahidah wa hiyal jamaah. Kecuali satu, yaitu al jamaah. Karena kalau sudah bicara din, amrihi wa nahyi min Allah, jangan pikiran. Itu kalau ingin selamat. Kalau kita bicara din berdasar pikiran, jelas tidak akan selamat dunia dan akhirat. Makanya berdasar dalil. Yang selamat satu al jamaah. Makanya Rasul menegaskan man arada buhatal jannah wala yalzamil jamaah. Barang siapa yang ingin menempat di dalam surga tetapi jamaah. Namun perlu diketahui jamaah ini bukan surga. Nah, jamaah ini jalan menuju surga yang wujudnya jamaah muslimin atau hizbullah.